fanbase Oasis tuh awalnya di 2008 sebenarnya, dengan nama Our Chapter Bandung. Our Chapter Bandung itu sebenarnya si base utama itu ada di Jakarta, yang kita berjalan di 2008 sampai 2015 gitu. Dan bikinlah si Oasis Bandung itu di 2015 pada bulan September tanggal 25, Oasis Bandung gitu. Terutamanya kenapa si Oasis Bandung akhirnya dibentuk karena kita ingin mewadahi si pecinta-pecinta musik Oasis ini, terutama yang di Bandung. Tapi kita selalu terbuka sih, nggak hanya buat orang Bandung, tetapi siapapun yang domisilinya di Bandung dan dia menyukai Oasis, boleh banget bergabung gitu ya. Walaupun nggak sebanyak sekarang gitu, 2015 sampai 2019 tuh kita bikin event di bar gitu. Jadi tahun segitu tuh sebenarnya 2015 sampai 2019 tuh masih sedikit ya orang-orang yang nonton. Kadang bisa disebut banyak tuh kalau misalnya kita kolaborasi gitu ya, entah dengan kadang UK versus US gitu. Dan menjadi struggle-nya kita pun di tahun itu tuh sebenarnya banyak banget komunitas-komunitas musik yang mulai ngebangun gitu ya. Gimana sih cara tetap bisa berkembang gitu si OS Bandung di momen yang masih banyak banget komunitas-komunitas musik yang mulai merambah gitu ya. Kan lagi si musik Oasis ini gitu. Di situ kita mulai bertahap dari 2015 sampai 2019 memperkenalkan si Oasis ke umur-umur yang lebih muda tuh dengan cara ya kita kita tuh ngisi di bar gitu, keliling tiap bar. Jadi dengan Covid itu kita bener-bener nggak ada event dan nggak bisa nge-build event apapun gitu. Kita bener-bener struggle, kita harus cari cara bagaimana sih biar si komunitas ini tetap hidup gitu. Jangan sampai berkurang si yang apa ya, yang tertariknya gitu. Tapi gimana caranya tetap nge-build komunitas itu bertahan dan sebisa mungkin malah bertambah gitu. Apakah dengan kopdar? Nggak akan mungkin kan. Akhirnya kita terpikirkan kayak bikin grup chat dan kita sharing di situ kayak gitu. Lebih ke kayak edukasi lah gitu tentang ngebahas musik, ngebahas kolektor. Di 2022 setelah Covid, kita mulai bikin event tahunan dengan konsep yang berbeda ya. Event tahunannya tetap berjalan, konsep baru pun kita bikin gitu. Event tahunan Big Monso kita tetap berjalan, akhirnya kita bikin acara karaoke. Karaoke di pertama tuh di Nona Manis ya. Kita di Nona Manis bikin event karaoke dengan tiketing. Akhirnya setelah acara karaoke menurut kita berjalan nih dengan lancar, akhirnya kita mencoba memberanikan diri bikin acara karaoke dengan konsep free entry. Gimana sih caranya kita pengen bikin konsep karaoke dengan acara free entry dan mereka menyanggupi karena dia emang biasa bikin di outdoor gitu ya, interstage gitu. Akhirnya mereka menyarankan untuk di taman musik karena dia pun pernah bikin di taman musik. Kita build lah acara free entry itu di taman musik dengan konsep karaoke gitu. Kita berjalan selama 3 volume di sana. Volume satu tuh yang datang sekitar 1.000 orang, volume 2 yang datang 1.400-an. Satu sisi jadi titik balik setelah beberapa lama hiatus gitu ya, karena after Covid kan. Juga mungkin salah satu event dengan, masa yang memang membludak, bisa dikatakan kapasitas si taman musik itu jadi full, bukan jadi full maksudnya hampir hampir keluar sih gitu, sampai kan memang efeknya apa ya, bikin rute jalan mandek gitu ya. Berlangsunglah si volume 3 tuh. Mungkin, di acara ketiga tuh jadi faktor yang mungkin, secara dampak luas buat si komunitas OSIS Bandung, karena efeknya kan bisa menyinggung beberapa komunitas gitu. Karena ya bisa dibilang karena kebodohan personal sih sebetulnya mah. After acara itu masalah intrik personal sampai mungkin yang merasakan saya, Rifki gitu ya, sampai nggak bisa tidur 2 hari. Karena mungkin harus membereskan sebetulnya bukan apa yang kita mulai. Karena kan mungkin orang-orang mikirnya karena senternya di kita, kita yang build, mau nggak mau meskipun kita bukan yang menjadi penyebab, tapi kita yang build acara di situ. Lambat laun beres acara, membereskan semua yang memang efeknya dari kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah beres acara itu. Bagus. Dan mungkin udah kesepakatan juga kita nggak akan lagi bikin di outdoor.
Salah satunya di taman musik. Agreement antara kita, fasilitator dengan komunitas sekitar taman musik. Jadi awalnya si MNC masuk tuh setelah acara yang Taman Musik Ketiga itu ya. Kebetulan Indonesia kan lagi yang menuju Piala Dunia itu ya. Dia bikin di Kiara Artapak, tapi dia tuh masih butuh kayak masih ngegambar lah. Dia bikin di Bandung apakah bakal ramai atau enggak. Ngelihat portofolio kita di Taman Musik, akhirnya ada salah satu orang namanya Adit. Adit kontak ke saya, dia minta tolong buat bikin acara nobar gitu, tapi konsepnya free entry. Sebenarnya di situ kita agak riskan ya, kayak karena kejadian yang kemarin Taman Musik, sekarang bikin lagi free entry. Akhirnya kita ceritain dulu kepada pihak MNC dan mereka menyanggupi. Akhirnya kita jalanlah dengan MNC, itu tuh 2 kali di acara nobar Timnas gitu. Acara pertama yang datang 1.800 orang, yang kedua tuh 3.000 orang yang datang. Di situ mulai ada rasa percaya mungkin ya dari pihak MNC, akhirnya kenapa mengajak kita untuk bikin di acara kedua gitu. Sebenarnya si pihak MNC itu menawarkan kita tuh lebih ke jangka panjang ya. Si Merit sama whatever dia live forever kan ikut. Dan kenapa kita si Oasis Bandung gak pernah ingin terikat kontrak dengan manapun, karena kita ingin lebih bebas gitu. Kita ingin lebih enjoy, karena kita pengennya membuat event itu karena have fun gitu, bukan karena ada target yang harus dikejar kayak gitu sih. Makanya kita nggak pernah ambil kontrak dengan sponsor manapun. World event tanpa sponsor pertama kali dengan V-Talent gitu, itu tuh waktu di Pelantika. Kita yang harus dibayar tuh hampir di sekitaran 10 juta yang harus kita keluarin, kita tanpa sponsor. H-1 kita baru kejual 10 tiket. Ya gimana pusing dan stresnya gitu ya, harus bayar 10 juta, tiket baru kejual 10. Tetapi setelah berjalan ya alhamdulillah, akhirnya di hari H itu yang datang 400 orang OTS semua. Nah ketutup. Nah disitulah menjadi pelajaran buat kita bahwa acara tahunan kita mungkin kita coba untuk kerjasama dengan sponsor. Jadi apa yang kita dapat dari sponsor bisa kita tutup untuk si talent gitu. Dan penjualan tiket pun kita kembalikan lagi untuk talent. Menurut saya Oasis Bandung itu sebuah keluarga kedua. Kalau secara pribadi sebagai wadah sih, lebih ke sebagai wadah untuk bisa memfasilitasi para penggemar khususnya musik Oasis ya. Bisa disebut si Oasis Bandung tuh sebagai rumah juga ya. Kayak teman-teman kalau misalnya gabut itu ya yang curhat bisa datang ke Oasis Bandung. Mudah-mudahan gak sampai jadi gaya hidup sih, itu aja sih. Karena mungkin culture-nya mereka di kita nggak akan work dengan orang Bandung yang notabene yang bersomea gampang kenal dengan orang lain, gampang senyum, kayaknya enggak deh. Udah seperti rumah lagi ya gitu, karena banyak teman baru, relasi baru yang akhirnya nggak hanya sekedar kumpul, terkadang kita bisa menjadi relasi yang baik ke depannya, entah dari kerjaan, entah dari event, entah ataupun kita punya keputusan, kita bisa kumpul di situ. Setelah semua yang terjadi telah menjadikan komunitas ini menjadi tumbuh. Komunitas ini tuh masih sama dari awal kecil sampai sekarang besar. Masih visi dan passion yang sama pas Oasis Bandung ini bareng. Kita membuat penikmat Oasis dari semua kalangan bisa merasakan atmosfer serunya bernyanyi bersama dengan lagu yang disukainya. Dan orang-orang tidak akan pernah melupakan atmosfer yang pernah mereka rasakan setelah kita bernyanyi bersama. Ada koneksi antara komunitas dan penonton yang saling tarik-menarik dan saling melindungi komunitas ini agar tetap hidup. Perasaan, keinginan kuat, dan keseruan di sebuah kerumunan setiap acara, dan itulah Oasis Bandung.